Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wudhu adalah salah satu ibadah yang harus dilakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian, karena ia menyangkut kesucian diri kita sebagai umat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari kesalahan kecil yang dapat mempengaruhi kesempurnaan wudhu. Mari kita perbaiki cara berwudhu kita agar ibadah kita menjadi lebih berkualitas dan diterima di sisinya. Inilah 10 kesalahan wudhu yang sering dilakukan umat muslim menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, tidak membaca bismillah, termasuk dalam kesalahan saat berwudhu. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat berwudhu adalah tidak membaca bismillah sebelum memulai wudhu. Dalam ajaran Islam, menyebut nama Allah di awal setiap amal adalah penting karena hal itu menjadi tanda kesungguhan dan ketulusan dalam beribadah. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 118 Allah berfirman, "Maka sebutlah nama Allah ketika kamu memulai, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayat-Nya." Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga menunjukkan pentingnya membaca basmalah. Tidak sah wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah di awalnya. Hadits riwayat Abu Dawud, 101. Membaca basmalah membuka gerbang niat yang ikhlas dan memusatkan hati pada Allah sejak awal berwudhu. Para ulama, seperti Imam Nawawi, menjelaskan bahwa basmalah adalah sunnah yang menguatkan kehusyukan dalam berwudhu. Tanpa membaca basmalah, meski wudhu tetap sah, namun ada kelalaian dalam menghidupkan niat yang tulus. Menyebut nama Allah adalah cara untuk mensucikan diri dari noda dunia, sebagaimana wudhu itu sendiri merupakan penyucian fisik dan batin. Dalam pandangan spiritual, membaca basmalah memberi kedamaian hati karena kita mulai setiap amal dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Orang yang melupakan basmalah saat berwudhu cenderung terganggu dalam ibadahnya, tidak merasakan kehusyukan dalam setiap gerakan. Rasulullah selalu mengingatkan umatnya untuk memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, termasuk dalam berwudhu. Kehadiran nama Allah di awal wudhu menciptakan fokus dan tujuan yang jelas, menjauhkan dari godaan setan yang sering mengganggu. Dalam praktik spiritualitas Islam, memulai setiap amal dengan bismillah adalah cara untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Banyak orang yang merasa wudhunya menjadi lebih terasa bermakna saat diawali dengan kesadaran akan nama Allah. Membaca basmalah juga berfungsi sebagai pengingat bahwa segala amalan kita adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk tidak terburu-buru atau lalai saat memulai wudhu, dengan membaca basmalah sebagai pembuka. Sebagaimana dalam segala amal ibadah lainnya, memulai dengan nama Allah menjadikan segala hal yang dilakukan lebih bermakna. Kesalahan ini terkadang dianggap sepele, namun dalam ajaran Islam, setiap detil memiliki makna spiritual yang dalam. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kita, termasuk dalam menyempurnakan wudhu. Dengan demikian, membaca basmalah adalah bagian dari wudhu yang menguatkan niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kesadaran penuh. Kedua, tidak membasuh anggota wudhu dengan sempurna. Salah satu kesalahan paling umum dalam berwudhu adalah tidak membasuh anggota tubuh dengan sempurna, seperti melewatkan bagian tertentu dari tubuh. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku,
dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki. Ketidaklengkapan dalam membasuh bagian tubuh yang wajib bisa merusak kesempurnaan wudhu dan mempengaruhi sahnya ibadah selanjutnya. Rasulullah bersabda, "Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu di neraka." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya membasuh seluruh bagian tubuh yang diwajibkan dalam wudhu tanpa ada yang terlewat. Dalam tradisi Islam, kehusyukan dalam berwudhu sangat berkaitan dengan ketelitian dalam membasuh anggota tubuh. Ulama, seperti Imam Al-Ghazali, menekankan bahwa ketelitian dalam wudhu mencerminkan keseriusan dalam setiap amal ibadah. Setiap langkah wudhu harus dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mensucikan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Jika salah satu bagian anggota tubuh tidak dibasuh dengan sempurna, wudhu dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama. Misalnya, membasuh tangan hingga siku, namun melupakan bagian pergelangan tangan, akan menyebabkan wudhu tidak sah. Keputusan untuk tidak membasuh anggota tubuh secara sempurna mungkin dipengaruhi oleh terburu-buru atau ketidaktahuan. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu memperhatikan detil-detil dalam ibadah agar tidak ada yang terlewat. Para ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa bagian yang harus dibasuh harus terbasuh dengan sempurna tanpa ada celah. Pembasuhan yang sempurna memastikan bahwa air menyentuh setiap bagian yang wajib, menjadikan tubuh kita benar-benar suci dari hadats. Meskipun wudhu tetap sah meski ada kelalaian kecil, kesempurnaan membasuh adalah inti dari wudhu yang benar dan penuh kesadaran. Dalam spiritualitas, membasuh tubuh dengan sempurna adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Dengan membasuh anggota tubuh secara lengkap, kita mengingat bahwa kita harus mensucikan semua aspek kehidupan, baik lahir maupun batin. Kesalahan ini, meskipun sepele, bisa merusak rasa khusyuk dalam ibadah kita, karena tubuh kita tetap kotor pada bagian yang tidak terbasuh. Karena itu, membasuh seluruh anggota tubuh dengan teliti adalah bagian dari menghormati ibadah dan meraih kesucian sempurna. Dengan melakukan wudhu yang sempurna, kita semakin dekat dengan Allah, menyucikan diri agar siap untuk melaksanakan ibadah lainnya. Ketiga, mengubah urutan wudhu. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengubah urutan wudhu yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah berfirman, "Basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki." Ayat ini menjelaskan urutan wudhu yang jelas, yang harus dilakukan mulai dari membasuh wajah, tangan, kepala, hingga kaki. Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sebagaimana aku berwudhu." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa urutan wudhu tidak boleh diubah dan harus diikuti sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Mengubah urutan dapat menyebabkan wudhu tidak sah, meskipun semua anggota tubuh dibasuh. Dalam praktik spiritual, urutan yang benar mencerminkan ketundukan kita terhadap aturan Allah, menunjukkan ketaatan yang sempurna. Para ulama seperti Imam Syafi'i sangat menekankan bahwa urutan yang benar adalah bagian dari kewajiban dalam berwudhu. Melakukan wudhu dengan urutan yang benar memastikan setiap langkah diambil dalam kesadaran dan ketulusan. Urutan yang tepat juga berfungsi untuk meminimalkan godaan setan yang mungkin menyebabkan kita melakukan ibadah secara sembarangan. Dalam banyak kasus, orang yang terburu-buru atau tidak sabar sering mengubah urutan wudhu, meskipun mereka tidak tahu akibatnya. Urutan yang benar dalam wudhu adalah refleksi dari kesabaran dan kedisiplinan dalam ibadah yang merupakan bagian dari kesempurnaan spiritual. Seperti dalam ibadah lainnya, setiap langkah dan tata cara wudhu harus dijaga agar kita tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Dalam pandangan spiritual, mengikuti urutan yang tepat menunjukkan kita mengikuti jejak Rasulullah yang merupakan teladan terbaik.
Mengubah urutan wudhu bisa menandakan ketidakseriusan dalam beribadah dan bisa merusak fokus serta kehusyukan dalam berwudhu. Rasulullah mengajarkan umatnya agar tidak terburu-buru dan mengikuti aturan Allah dengan hati yang tenang dan penuh ketulusan. Dengan urutan yang benar, kita menunjukkan bahwa kita menerima petunjuk Allah dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan. Mengubah urutan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga menunjukkan adanya gangguan pada niat kita untuk berserah diri pada Allah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan mengikuti urutan yang benar dalam berwudhu agar ibadah kita diterima oleh Allah. Mengikuti urutan yang benar adalah cara untuk memastikan bahwa setiap amal kita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Keempat, menggunakan air secara berlebihan. Salah satu kesalahan yang sering tidak disadari dalam berwudhu adalah menggunakan air secara berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31, Allah berfirman, "Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah juga mengingatkan kita bahwa Rasulullah melarang boros dalam menggunakan air. Janganlah kalian boros meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadits riwayat Ibn Majah. Penggunaan air yang berlebihan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghargai setiap nikmat, termasuk air, yang merupakan karunia dari Allah. Imam Ibn Qudamah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan air saat berwudhu. Pada dasarnya, wudhu dapat dilakukan dengan jumlah air yang sedikit asalkan cukup untuk membasuh anggota tubuh yang wajib. Terlalu banyak menggunakan air bukan hanya membuang-buang sumber daya alam, tetapi juga dapat mengurangi nilai spiritual dari wudhu. Dalam tradisi Islam, kesederhanaan dalam segala hal mencerminkan kedekatan kita dengan Allah dan menghindari sifat berlebihan. Borosnya penggunaan air saat wudhu dapat menyebabkan kita lupa akan nilai penghargaan terhadap setiap nikmat yang Allah berikan. Rasulullah sendiri selalu menggunakan air secukupnya dalam berwudhu, bahkan di hadapan sumber air yang melimpah. Dalam pandangan spiritual, menggunakan air secara berlebihan adalah bentuk ketidakhadiran hati yang benar-benar fokus pada ibadah. Penggunaan air yang bijaksana mencerminkan bahwa kita tidak terlena dengan kenyamanan duniawi, melainkan selalu mengingat Allah. Ulama berpendapat bahwa setiap amalan harus dilandasi dengan kesederhanaan agar mendapatkan pahala yang sempurna. Sederhananya wudhu dengan air yang sedikit, tapi sah, dapat mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan tidak berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik spiritual, berhemat dalam penggunaan air mencerminkan kesucian niat dan pengendalian diri dalam menghadapi dunia yang penuh dengan godaan. Jangan biarkan kebiasaan memboroskan air berimbas pada kehusyukan hati kita dalam berwudhu, yang seharusnya penuh dengan kesadaran. Kesalahan ini sering terjadi tanpa disadari, padahal mengurangi pemborosan adalah cara menghargai setiap nikmat Allah yang kita terima. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk senantiasa menghindari pemborosan air saat berwudhu dan menggunakan air secara bijaksana. Menggunakan air secukupnya adalah bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan penghargaan terhadap alam serta karunia-Nya. Kelima, tidak mengusap seluruh kepala. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah tidak mengusap seluruh kepala saat berwudhu. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Dan usaplah kepalamu." Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid menjelaskan bahwa Rasulullah mengusap seluruh kepala, dari depan ke belakang dan kembali ke depan. Hadits riwayat Bukhari. Mengusap kepala adalah salah satu bagian penting dalam wudhu yang harus dilakukan dengan teliti dan menyeluruh. Beberapa orang hanya mengusap sebagian kepala atau melupakan bagian belakang, padahal seluruh kepala harus terusap dengan sempurna.
Imam Malik dan ulama lainnya menekankan bahwa mengusap kepala harus dilakukan secara menyeluruh, tidak boleh terlewatkan bagian manapun. Pengusapannya harus dilakukan dengan teliti agar air benar-benar menyentuh semua bagian kepala, termasuk bagian tengkuk dan bagian belakang. Dalam hal ini, Rasulullah menunjukkan kesempurnaan dalam wudhu dengan memastikan bahwa seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap terjangkau air. Jika ada bagian kepala yang tidak terusap dengan air, maka wudhu tidak sah dan harus diulang. Dalam pandangan spiritual, mengusap kepala adalah simbol dari membersihkan pikiran dan hati kita dari segala yang menghalangi kita untuk berfokus pada ibadah. Mengusap kepala dengan sempurna juga mencerminkan keterbukaan kita untuk menerima petunjuk Allah dalam hidup, baik dalam urusan dunia maupun agama. Praktik spiritual mengajarkan bahwa kebersihan fisik adalah refleksi dari kebersihan hati dan niat dalam beribadah. Kesalahan dalam mengusap kepala sering kali terjadi karena terburu-buru, yang mengurangi kehusyukan dalam berwudhu. Ketika kita melupakan atau tidak teliti dalam mengusap kepala, kita seolah mengabaikan perhatian kita terhadap detail ibadah yang sangat penting. Dengan mengusap kepala secara menyeluruh, kita juga diajarkan untuk memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kita yang mungkin sering kita abaikan. Mengusap kepala adalah tanda kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menunjukkan bahwa kita siap membersihkan pikiran dan hati dari segala kekotoran. Sebagaimana dalam ibadah lainnya, kita harus memperhatikan semua detail dengan penuh kesadaran agar mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk mengusap seluruh kepala saat berwudhu agar ibadah kita tetap sah dan sempurna. Mengusap kepala secara menyeluruh mengingatkan kita untuk tidak setengah-setengah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengusap kepala, kita tidak hanya menyucikan fisik, tetapi juga menjaga kesucian hati dan niat dalam setiap amal ibadah kita. Keenam, tidak membasuh sela-sela jari kaki. Kesalahan berikutnya dalam berwudhu adalah tidak membasuh sela-sela jari kaki dengan sempurna. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki." Rasulullah bersabda, "Basuhlah sela-sela jari kalian agar air bisa sampai." Hadits riwayat Tirmidzi. Sela-sela jari kaki adalah bagian yang sering terlewatkan saat berwudhu, padahal ini adalah bagian yang wajib dibasuh dengan air. Tidak membasuh sela-sela jari kaki menyebabkan wudhu tidak sah, meskipun kita telah membasuh bagian tubuh lainnya dengan sempurna. Dalam pandangan ulama, membasuh sela-sela jari kaki adalah bagian dari perhatian terhadap detil dalam ibadah yang menunjukkan kesempurnaan dalam berwudhu. Rasulullah mengajarkan kita untuk memperhatikan semua bagian tubuh saat berwudhu, termasuk sela-sela jari kaki yang mudah terlewat. Kesalahan ini sering terjadi karena kita terburu-buru atau tidak menyadari pentingnya membasuh bagian ini dengan sempurna. Dalam tradisi spiritual Islam, membasuh seluruh bagian tubuh secara sempurna mengingatkan kita bahwa setiap detil dalam hidup kita perlu perhatian yang penuh. Mengabaikan sela-sela jari kaki bisa mengurangi kehusyukan kita dalam berwudhu dan memengaruhi kualitas ibadah lainnya. Dengan membasuh sela-sela jari kaki, kita menunjukkan rasa hormat dan ketelitian dalam menjalankan syariat Allah. Para ulama menekankan bahwa tidak ada bagian tubuh yang boleh terlewatkan, termasuk sela-sela jari kaki. Dalam pandangan spiritual, bagian tubuh yang tersembunyi, seperti sela-sela jari kaki, mengajarkan kita untuk memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup. Kesalahan dalam membasuh sela-sela jari kaki menunjukkan ketidakhadiran hati yang seharusnya sepenuhnya fokus pada ibadah. Dalam wudhu yang sempurna, kita tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya kesempurnaan dalam segala hal. Membasuh bagian ini dengan sempurna adalah bagian dari upaya kita untuk membersihkan diri baik secara fisik maupun spiritual. Mengabaikan sela-sela jari kaki dapat merusak niat kita untuk bersih dan suci di hadapan Allah dalam setiap ibadah.
Oleh karena itu, mari kita selalu pastikan untuk membasuh sela-sela jari kaki dengan teliti dan penuh kesadaran. Kesempurnaan dalam wudhu adalah cerminan dari usaha kita untuk mencapai kesucian sejati dalam hidup. Dengan membasuh seluruh bagian tubuh, termasuk sela-sela jari kaki, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan kehusyukan yang sempurna. Ketujuh, melafalkan niat dengan suara keras. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah melafalkan niat dengan suara keras saat berwudhu. Niat adalah amalan hati yang tidak perlu diucapkan dengan lisan, karena tujuan utama dari niat adalah kesadaran dalam hati. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, Allah berfirman, "Katakanlah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu." Hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim mengingatkan kita bahwa niat bukanlah pernyataan verbal, melainkan sebuah tekad dalam hati. Melafalkan niat dengan suara keras seringkali merupakan kebiasaan yang tidak diajarkan dalam ajaran Rasulullah. Niat yang benar adalah yang tumbuh dari hati yang tulus, tanpa perlu dibaca atau diucapkan dengan keras. Imam Syafi'i dalam risalahnya menekankan bahwa niat cukup di dalam hati, dan tidak ada keharusan untuk mengucapkannya dengan suara keras. Kegiatan melafalkan niat justru bisa mengganggu kehusyukan dalam berwudhu, karena fokus kita terbagi antara ucapan dan perbuatan. Dalam spiritualitas Islam, setiap amal dimulai dengan niat yang ikhlas dalam hati, yang hanya diketahui oleh Allah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan melafalkan niat dengan suara keras dalam berwudhu maupun dalam ibadah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting dalam setiap ibadah adalah niat yang ikhlas, bukan bentuk lisan atau ritual luar. Mengucapkan niat dengan suara keras bisa menyebabkan seseorang merasa lebih sibuk dengan suara dibandingkan dengan ketenangan batin saat berwudhu. Praktik spiritual mengajarkan kita untuk menghindari segala bentuk riya, pamer, dalam ibadah, yang bisa terjadi jika niat diucapkan dengan keras untuk dilihat orang lain. Keikhlasan dalam niat tercermin dalam ketulusan hati, bukan dalam pengucapan lisan yang terdengar oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebaiknya menjaga kesucian niat dalam hati dan memulai setiap amal ibadah dengan kesadaran penuh tanpa melibatkan lisan. Dalam wudhu, kita seharusnya fokus pada penyucian fisik dan batin, bukan pada ritual verbal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kesalahan ini seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah tertanam, namun tetap penting untuk diubah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Menjaga niat dalam hati adalah bentuk pengendalian diri yang lebih baik, dan ini adalah inti dari segala amal ibadah. Dalam berwudhu, cukup dengan niat dalam hati yang yakin bahwa kita melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan niat yang benar, wudhu kita akan lebih bermakna dan menjadi sumber kebersihan lahir dan batin. Kedelapan, tidak melakukan istinsyak dan istinsar. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam berwudhu adalah tidak melakukan istinsyak, menghirup air ke hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Dan basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki." Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya adalah bagian dari wudhu yang terkadang diabaikan, padahal ini termasuk dalam membersihkan wajah. Rasulullah bersabda, "Siapa yang berwudhu, hendaklah dia memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Istinsyak dan istinsar membantu membersihkan bagian dalam hidung yang juga perlu disucikan dalam wudhu. Beberapa orang melewatkan bagian ini dengan alasan terburu-buru, padahal ini adalah bagian penting dari penyucian wajah. Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan bahwa istinsyak dan istinsar adalah sunnah yang sangat dianjurkan agar wudhu menjadi sempurna. Wudhu yang tidak menyentuh bagian dalam hidung akan membuat bagian tersebut tetap terkena najis atau hadats kecil. Dalam ajaran Islam,
Perhatian terhadap detail seperti ini menunjukkan komitmen kita untuk melaksanakan ibadah dengan benar. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menyucikan seluruh bagian tubuh yang terkena air wudhu, termasuk hidung. Menghirup air dengan benar membantu menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan, termasuk pada bagian yang kurang diperhatikan. Sebagai bagian dari tubuh yang sering terabaikan, hidung membutuhkan perhatian khusus dalam proses wudhu agar benar-benar suci. Dalam spiritualitas Islam, kesempurnaan dalam setiap amal, sekecil apapun itu, adalah tanda ketundukan kita pada Allah. Istinsyak dan istinsar adalah cara untuk membersihkan bagian yang tidak tampak, seperti bagian dalam hidung yang bisa saja tercemar najis. Praktik spiritual mengajarkan bahwa membersihkan tubuh dari segala najis adalah bagian dari proses penyucian hati dan niat. Kesalahan ini dapat merusak kualitas wudhu, karena bagian yang tidak dibersihkan dengan sempurna akan menghalangi kesempurnaan ibadah kita. Dengan memastikan bahwa air sampai ke dalam hidung, kita melaksanakan wudhu dengan kesadaran penuh terhadap perintah Allah. Keterlambatan atau kelalaian dalam bagian ini bisa mengurangi kehusyukan dan nilai ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita selalu pastikan bahwa kita melakukan istinsyak dan istinsar dengan benar dalam setiap wudhu. Dengan memperhatikan setiap detil dalam wudhu, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci, baik lahir maupun batin. Kesembilan, membaca doa khusus pada setiap gerakan wudhu. Membaca doa khusus pada setiap gerakan wudhu adalah kesalahan yang sering terjadi karena dianggap sebagai bagian dari sunnah yang wajib dilakukan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Dan basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki." Namun, tidak ada hadits sahih yang mengajarkan membaca doa tertentu untuk setiap gerakan wudhu. Rasulullah hanya mengajarkan doa pada awal dan akhir wudhu, seperti Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Adanya doa-doa tambahan yang dibaca pada setiap gerakan seringkali tidak didasarkan pada petunjuk yang sahih dari Rasulullah. Imam Ibn Utsaimin menegaskan bahwa membaca doa pada setiap gerakan wudhu adalah perkara bid'ah dan tidak ada dalil yang sahih mengenai hal ini. Menggunakan doa yang tidak diajarkan bisa menyebabkan ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah dan mengurangi kesempurnaan ibadah itu sendiri. Fokus pada membaca doa saat berwudhu bisa mengganggu kehusyukan kita, karena kita lebih sibuk dengan ucapan daripada penyucian tubuh. Dalam praktik spiritual, wudhu adalah momen penyucian, bukan untuk menambah atau mengubah tata cara yang sudah ada. Dalam Islam, setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah lebih bernilai daripada amalan yang ditambah-tambahkan. Doa yang diucapkan pada wudhu adalah doa umum yang mengakui keesaan Allah dan mengucapkan syahadat, tidak pada setiap gerakan wudhu. Membaca doa yang tidak ada dasarnya bisa menjadi gangguan spiritual yang membuat kita lupa akan tujuan utama wudhu, yaitu untuk bersih dan suci. Oleh karena itu, cukup membaca doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di awal dan akhir wudhu tanpa perlu menambah doa-doa lainnya. Memahami bahwa doa adalah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah, bukan untuk memperbanyak kata-kata yang tidak ada tuntunannya. Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dalam mengikuti hal-hal yang tidak ada dalam syariat, karena bisa mengarah pada bid'ah. Kesalahan ini bisa dihindari dengan mengingat bahwa Rasulullah sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam berwudhu. Oleh karena itu, dalam setiap gerakan wudhu, cukup berfokus pada penyucian tubuh dan hati, tanpa tambahan doa-doa yang tidak ada tuntunannya. Menghindari membaca doa tambahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan membantu kita menjaga kemurnian ibadah kita. Fokus pada gerakan wudhu yang benar akan membuat ibadah kita lebih berkualitas dan mendekatkan kita pada Allah.
Dengan mengikuti petunjuk Rasulullah secara tepat, kita akan mendapatkan pahala yang maksimal dan kesempurnaan dalam beribadah. Kesepuluh, membiarkan ada penghalang di kulit. Salah satu kesalahan dalam berwudhu adalah membiarkan ada penghalang pada kulit yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, seperti ket kuku atau kotoran. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, "Basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu serta kakimu hingga mata kaki." Rasulullah bersabda, "Barang siapa berwudhu, air harus menyentuh seluruh bagian tubuhnya." Hadits riwayat Abu Dawud. Penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit dapat menyebabkan wudhu tidak sah, meskipun seluruh anggota tubuh lainnya terbasuh. Ulama sepakat bahwa jika ada penghalang di kulit seperti ket kuku yang tidak dapat tembus air, maka wudhu menjadi tidak sah. Kesalahan ini sering terjadi karena kita tidak menyadari adanya penghalang pada kulit yang akan menghalangi air mencapai bagian yang seharusnya dibasuh. Dalam pandangan ulama, penting untuk memastikan bahwa tidak ada apapun yang menghalangi air dalam proses wudhu. Penghalang pada kulit yang tidak dibersihkan atau dihapus sebelum berwudhu adalah salah satu kesalahan yang sering diabaikan. Praktik spiritual Islam mengajarkan bahwa tubuh kita harus benar-benar bersih sebelum berdiri di hadapan Allah dalam sholat. Wudhu adalah proses penyucian dan tidak ada yang boleh menghalangi penyucian tubuh, termasuk lapisan ket atau bahan lain yang menempel pada kulit. Jika kita tidak membersihkan penghalang tersebut, wudhu yang kita lakukan akan menjadi tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kulit kita bebas dari penghalang agar air wudhu bisa mencapai semua bagian tubuh yang diwajibkan. Penghalang ini bisa berupa apapun, mulai dari ket kuku, pelembab, atau kotoran yang menempel di tubuh. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan tubuh dan memastikan air wudhu mengenai seluruh tubuh tanpa hambatan. Dalam spiritualitas Islam, menjaga kebersihan tubuh adalah cara untuk menjaga kesucian hati dan niat kita dalam beribadah. Kesalahan ini sering kali terlihat sepele, namun sebenarnya sangat penting karena bisa merusak keabsahan wudhu kita. Pastikan tidak ada lapisan apapun di tubuh kita yang menghalangi air wudhu agar bisa membersihkan kita secara menyeluruh. Jika ada penghalang, kita harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan wudhu untuk memastikan wudhu kita sah. Dengan menghindari penghalang pada kulit, kita menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dalam beribadah. Menjaga kebersihan tubuh secara menyeluruh adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih, baik lahir maupun batin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.